Untuk share screen-nya kelihatan nggak PowerPoint-nya? Terlihat aku Lihat, lihat. Oke. Udah kelihatan ya? Full kan tapi? full aman-aman. Oke. Oke. Jadi karena setelah UTS atau materi yang akan dibahas di UAS itu full tentang mekanisme, em, basicnya tuh mekanisme tuh dia tuh ngejelasin tentang gimana reaksi tersebut terjadi. Tapi yang kita jelasin itu gimana elektronnya itu saling berpindah atau bertukar gitu. Intinya mekanisme itu kita ngebahas gimana transaksi elektron pada tiap atom. eh yang harus kita pahami bahwa di eh, elektron di atom itu bervibrasi. Itu yang bikin mudah bertukar jadinya. Dia bisa geraknya cepat gitu, bisa maju mundur gitu, getar. Seperti yang kita tahu kan kalau panas itu sebenarnya energi kinetik translasinya si atom kan. Jadi ya sama, kalau kita bahas mekanisme itu tidak melupakan hal tersebut. Jadi makanya banyak terjadi pertukaran elektron. Nah ini awas nih. Jangan mengingat bagaimana mekanisme itu berjalan. Jangan terlalu terpaku sama mekanismenya ini kalau ketemu asam jadi kayak gini. Terus misal ini ada aromatik ditambah adisi halogen jadi begini. Kita jangan terlalu terpaku sama hal-hal seperti itu ya. Jadi yang kita bisa lakukan dalam melihat reaksi itu kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Kalaupun misal dikasih soal yang produknya udah jadi, kira-kira bisa jadi kayak gitu tuh karena apa aja ya? Nah, itu ada fundamentalnya. Ada empat hal penting yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu ada serangan nukleofil atau nucleophile attack. Yang kedua ada perginya living of living group. Ketiga ada transfer proton. Nah ini yang kita nggak dapat sebenarnya, ini penting banget transfer proton. Transfer proton itu mirip-mirip dengan serangan nukleofil. Kalau mereka terjadi berbarengan itu jadi reaksi adisi atau enggak eliminasi. Terus ada rearrangement, penataan ulang. Kalau rearrangement ini didasari oleh aturan dari Markov-Nikov. Jadi nanti kita bisa lihat. Oke, ini yang pertama kita harus pahamin dulu apa itu nukleofil dan elektrofil. Pada dasarnya nukleofil itu dari katanya kalau bahasa Inggris kan nucleophilic, pecinta nukleo. Nukleo itu kulit atau garis orbitnya si elektron. Jadi dia ngincer orbit tersebut gitu. Untuk elektrofil, dia pencinta elektron. Jadi dia akan menarik elektron. Simpelnya seperti itu. Cuman ini saya jelasin di notes ya. Kita tulis. Notesnya kelihatan? Izin kalau masih di PPT bagian awas. Masih PPT ya? Sorry bentar. Kalau sekarang udah? Udah kau. Udah. Oke. Sebentar. Kita lebih enak tuh bahas elektrofil dulu. Oke. Elektrofil itu karena dia pecinta elektron, maka
si spesies elektrofil ini merupakan atom yang kekurangan elektron. Makanya dia butuh banget sama elektron. Let's say misal ya, kita punya ini deh, HBr. Dia terikat. Oke. Di sini nih ada satu elektron, di sini ada satu elektron, yang dimana mereka pakai barengan. Oke. Kita udah pelajarin ikatan kayak gini, dimana atom bisa menggunakan elektronnya secara barengan gitu. Kalau diberi gangguan, kan kita tahu ya, yang namanya elektron itu bergerak sangat cepat, dan somehow kadang elektron yang dipakai H ini milik si Br gitu. Jadi hanya itu bisa lepas. Kayak kalau dilarutkan dalam air itu jadi H plus Br min. Ini karena dia ngambil elektron yang tadinya dipakai sama si hidrogen. Makanya dia dikatakan minus karena kelebihan satu elektron yang muatannya negatif. Karena hidrogen ini dia punya dia punya elektron awalnya yang dimana netral, terus dia kehilangan, jadi muatannya positif. Nah, yang kita sebut elektrofil itu ini, karena atom H itu dalam orbitalnya dia membutuhkan satu elektron lagi untuk bisa dikatakan stabil. Nah, kalau ini namanya nukleofil. Nah, kalau kalian baca bukunya Fessenden, Kimia Organik, intinya gangguan paling mudah yang dapat kita lihat di reaksi dari kimia organik atau bahan-bahan organik itu gak jauh-jauh dari pasangan elektron bebas. Nah, kalau kita ngelihat ini, nah ini PEB nih. Jadi makanya yang pertama dibahas tuh serangan nukleofil. Karena PEB itu atau pasangan elektron bebas itu mudah mengganggu. Kalau ini elektrofil itu mudah melakukan transfer proton. Kenapa sebutannya transfer proton? Intinya di dalam atom tersebut ada proton yang dimana harusnya diorbitin sama atau diputarin sama si elektron. Cuman elektronnya nggak ada. Makanya dia datang ke sebuah atom lain yang dimana akan merebut si elektronnya. Makanya dia disebut elektrofil, pencinta elektron. Kalau nukleofil ya dia pencinta orbitalnya si elektron, karena dia punya elektronnya, tapi nggak punya tempat orbitnya gitu. Karena di sini nggak stabil, makanya muatannya minus. Intinya gitu. Oke, kita lanjut ke sini. Bahasannya itu pertama serangan nukleofil. Nah, ini nanti catatannya di bagian tenang aja ya. Oke.
Misalkan saya punya rantai karbon. Oke. Di sini positif muatannya. Nah, saya hapus dulu. Ini positif ya. Yang direaksikan dengan nukleofil Br. Nah, ini nih mudah menyerang atom sini karena dia muatannya positif. Jadi hasilnya kayak gitu. Kalau misal mau melihat contoh kompleksnya, biasanya kalau di contoh seperti atas tuh kayak gini. Nah, ini bisa kita jabarin. H yang tadi berkaitan dengan Cl, elektronnya itu akan diambil sama Cl. Oke. Tapi di sini ada yang bingung nggak? Kenapa elektronnya bisa diambil sama Cl gitu? Kenapa Cl bisa mengalami kelebihan elektron? Ada yang bingung nggak kenapa geraknya kayak gitu? Kalau ini kedengaran nggak suaranya? Dengar Kal. Kedengar ya? Oke. Intinya elektronnya pindah ke Cl itu karena di sini Cl itu lebih elektronegatif. Kalian bisa lihat tabelnya, tabel elektronegatif. Ini tapi suara saya kedengeran ya? Terdengar Kal, aman. Oke. Oke, ini hasil gini. Ini pelan-pelan ya. Saya jabarinnya. Sama Cl ini plus, Cl min, yang dimana Cl kelebihan elektron akibat elektronegativitasnya. Oke. Nah, dari Cl ini, dari elektron, let's say saya tulis di bawah ya, dari sini ini ngeganggu atom yang sini nih, atom karbon situ. Dipakailah bersama. Jadi gini, ini yang Cl, ini OH. Nah, tapi kan di sini juga ada H ya, ada hidrogen. Kita harus tahu atom mana yang kira-kira akan lebih mudah lepas. Nah, melihat kasus ini, awan orbital dari oksigen ini lebih banyak gitu. Jadi dia merasa dirinya tuh lebih stabil. Sedangkan H ini kulitnya itu cuma satu doang, yang dimana bakal pengennya tuh nempel gitu sama karbon. Karena udah keganggu, makanya deh ini lepas. Jadinya lepas.
kan plus H plus ya. Karena dia lepas, alhasil OH ini berikatan sama H plus ini. Karena kan elektron yang tadi diambil, yang dipakai barengan sama si C nih, sama O diambil. Pasangan elektron bebas yang ada di oksigen itu ngeganggu atom H plus, yang dimana dia ini nukleofilik, si oksigennya. Hasilnya jadi nah gitu. Ini untuk serangan nukleofil. Cuman yang perlu kalian ketahuin tuh cukup yang atas ini sebenarnya. Pahamin betul-betul maksudnya dari serangan nukleofil ini kenapa gitu. Dari bagaimana cara atom bekerja, kalian nanti paham. Oke, selanjutnya itu tadi ada perginya leaving group. Nah, sebenarnya ini bisa dicontohin pakai soal yang tadi ya. Saya punya ini, itu jadi ini. Nah, jadi kayak gitu. Itu namanya perginya leaving group. Nah, hal ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Sebenarnya dari pengetahuan ini jadilah akar SN1, SN2 atau E1 atau E2 gitu loh. Sebenarnya itu buat ngasih tahu aja dia lepas dulu atau ada atom lain masuk gitu. Nah, kalau sistemnya kayak gini, dimana atom C nggak jadi kation, kan kalau di sini jadi kation ya, tuh jadi kation kan. Tapi kalau di yang sebelumnya enggak, justru dia malah jadi minus, kelebihan gitu, kelebihan atom di sini dia. Ada dari H, ada dari Cl, dan ada dari si oksigen. Cuman yang oksigen itu lepas karena dia mengganggu yang H plus ini, yang dimana dia elektrofil. Nah, sebenarnya nggak usah dihiraukan dalam ngerjain soal. Kalian nggak perlu menghiraukan ini SN1, SN2 atau E1 atau E2 gitu. Kalian nggak usah bingung. Untuk bisa dapat gambar mekanisme menggambar panahnya, itu tuh yang perlu kalian pahami. Intinya living group itu akan pergi. Entah dia pergi dulu atau dia bereaksi dulu. Kalau di sini kasusnya dia bereaksi dulu baru pergi gitu. Nah, mungkin kalian bakal nanya, kondisinya gimana nentuinnya bedanya bereaksi dulu atau pergi dulu? Kemungkinannya ya sama-sama bisa terjadi, karena kan mengingat bahwa elektron itu geraknya cepat banget ya. Jadi hal tersebutlah yang menghasilkan ketidakpastian antara ini SN1 atau SN2 gitu. Cuman intinya mekanismenya ya kayak gitu. Terlepas dia lepas duluan atau masuk duluan, ya hasil produknya sama gitu. Cuman dalam beberapa kasus yang lebih kompleks, itu harus diperhatikan.
SN1 atau SN2, melihat dari atom yang diperhatikan dan atom lingkungannya. Nanti kalau kita melakukan reaksi itu ada yang namanya sistem, ada yang namanya lingkungan juga gitu kalau melakukan analisa. Sebenarnya kalau kita mau ngelihat perginya living group ini, ya udah kita bisa lihat di sini. Living groupnya ini di sini OH gitu, simpelnya. Digantikan dengan Cl. Selanjutnya ini ada materinya itu transfer proton. Kita tadi udah lihat ya, ada atom yang jadi elektrofil dan ada yang jadi nukleofil. Nah, atom elektrofil ini yang akan menjadi proton yang akan ditransfer. Nah, ini mungkin bahasanya bingung ya. Oke, gini deh. Misal saya punya senyawa yang kayak gini. Oksigen itu punya pasangan elektron bebasnya, dia ada 2. Oke, saya reaksikan dengan misal atom H+ deh. Oke, ingat ya, H+ itu elektrofil karena dia ngincer yang namanya elektron. Oke. Di sini nih yang terjadi adalah 2 elektron ini itu pindah ke sini. Karena hidrogen itu stabilnya dalam 2 elektron kan yang ada di orbitalnya gitu. Disitulah atom hidrogen stabil. Kalau karbon ada 4, kalau oksigen butuh 8, Br juga butuh 8 di kulit terluarnya. Jadi aturannya kalau hidrogen duplet, kalau karbon itu butuh 4 ikatan. Oh, dia butuh 8 juga. Cuman dia kurang 4 elektron. Nah, ini sebenarnya yang diambil bukan 1 ya. Kalau kayak gini. Ini yang diambil dua-duanya langsung. Hasilnya kira-kira gini. Ini mungkin agak bingung. Cuman ini nanti bakal lebih mudah kalau kalian nulis mekanisme dengan cara kayak gini. Ada satu pasangan elektron bebas. Oke. Saya gambarin elektron yang diambil sama hidrogen tadi. Itu pakai merah ya. Kan 2. Cuman satunya dipakai sama hidrogen. Nah, ini sebutannya itu transfer proton. Kenapa transfer proton? Sebenarnya di atom H ini itu ada proton. Ada proton yang butuh elektron. Nah, karena adanya transfer proton, jadi si oksigen ini merasa kurang kan. Gue udah punya nih 2 atom di atas, oke. Gue juga udah punya 2 atom dipakai.
tapi barengan sama H. Gue juga punya 2 atom dipakai barengan sama H. Gue ada 1 di sini. Nah, satunya dipakai sama si C. Disinilah terjadi gangguan yang dimana elektron yang dipakai bersamaan sama si C diambil ulang. Apa maksudnya diambil balik gitu. Diambil balik sama si oksigen. Jadilah kayak gini. Tapi di sini kalian ada yang bingung nggak? Kenapa sih oksigen ini ngambil elektron yang dipakai bersamaannya dari karbon, bukan dari atom hidrogen sebelahnya? Kira-kira ada yang bingung kayak gitu nggak? Kenapa? Halo? Suara saya kedengeran nggak ini? Kedengeran Kal? Kedengeran. Berarti nggak ada yang bingung ya? Kenapa dia ngambilnya elektron dari atom C, bukan dari atom H? Atau ada yang bingung? Kayaknya boleh dijelasin aja kok. Oke. Jadi gini. Kenapa terjadi hal demikian? Sebenarnya dalam menulis mekanisme reaksi itu kita tuh harus mempertimbangkan bagaimana tadi elektron itu bertukar ya. Di sini kenapa ini sebenarnya buat menentukan major product. Bisa aja gue tulis yang diambil tuh elektronnya yang dari hidrogen sini, yang ke sini. Cuman itu minor banget, produknya minor, bahkan hampir mustahil gitu. Kan kita engineer kimia nih maunya yang praktis gitu. Ya major produknya ini. Kenapa kayak gini? Karena atom C yang ada di sini, saya highlight pakai warna lain. Itu ngerasa dirinya lebih stabil. Sebenarnya dia bisa curi-curi elektron yang ada di sini atau elektron yang ada di sini. Gitu. Jadi makanya ngerasa lo nggak butuh-butuh gua amat, sini dah elektron yang gua kasih ke lu gua ambil aja gitu. Kira-kira transaksi yang terjadi kayak gitu. Jadi hal tersebut yang bikin kenapa yang cenderung terjadi itu elektron dari C yang diambil sama si O, bukan elektron H ataupun ini balik putus lagi ini. Itu karena mempertimbangkan hal tersebut gitu. Karena kan C punya beberapa lapisan orbital kan, sedangkan kalau hidrogen cuma 1 doang orbitalnya. Jadi dia merasa lebih butuh, lebih dekat gitu. Intinya lebih miskin lah, oksigen lebih kasihan. Kalau gua ambil dari hidrogen, wah kasihan cok, dia mau hidup sama siapa? Gua ambil elektronnya dari C aja lah, dia masih punya ini, punya tetangganya yang bisa dipakai gitu. Jadi gitu kira-kira teman-teman ya. Oke, selanjutnya rearrangement ya, atau penataan ulang. Nah, di sini saya mau mention dulu hukum Markov-Nikov. Ini mungkin beberapa dari kalian SMA udah dijelasin ya, hukum Markov-Nikov.
Jadi dia tuh bilang kalau atom H itu, oke, ditulis ya, simpelnya akan datang kepada atom karbon yang lebih kaya hidrogen. Oke. Aturan ini simpelnya gini. Misal saya punya hidrokarbon ini yang ada rantai rangkapnya. Saya mau reaksiin sama HBr. Nah, dari aturan Markov-Nikov, kira-kira hidrogen bakal bereaksi ke karbon yang mana, dan bromide bakal ke karbon yang mana? Ya sesuai aturannya. Hidrogen akan, ini ceritanya pemutusan rantai rangkap ya, reaksinya. Karena ya yang rantai tunggal tuh udah stabil. Rantai rangkap tuh masih bisa diputus kecuali di benzen ya. Pokoknya di senyawa aromatik tuh udah nggak bisa karena energinya besar banget yang diperlukan. Oke, paling simpel itu ya H ke atom yang ini, Br ke atom yang ini. Kenapa kayak gitu? H itu akan merasa lebih, atom C ini akan merasa lebih stabil kalau misal dia udah pakai 2H ini. Ya kalau dia ketemu H lagi. Atom C ini karena dia di sini ketemu gugus, di sini ketemu gugus, ya udah sekalian gugus halida lagi gitu. Gugus halogen. Jadi makanya major produknya itu jadinya ini. Tapi salah nggak sih kalau misal Br-nya yang ke atom sini? Ya nggak salah sih. Cuman minor. Dan kemungkinan reaksi tersebut untuk terjadi itu kecil. Karena ya sesuai apa yang Markov-Nikov katakan, atom H akan datang kepada atom C yang lebih kaya hanya. Nah, begitu pula atom C yang udah memiliki gugus alkil, dia akan merasa nyaman dengan memiliki pasangan gugus lagi, entah itu gugus alkil lagi ataupun gugus halogen kayak Br gini. Oke, dari yang Markov-Nikov katakan itu, kalau kita mau membuat mekanisme reaksi itu harus memperhatikan, misal contoh kayak gini ya. Oke. Di sini ada karbon kation. Oke. Kecenderungan dia tuh sesuai aturan Markov-Nikov itu ntar jadinya kayak gini.
yang kation yang sini. Kenapa bisa kayak gini? Rearrangement. Kalau kita telusuri lagi ya, di sini itu dia hidrogennya cuma satu. Oke. Kalau di sini hidrogennya berarti karena dia plus, hidrogennya satu juga nih. Cuman di sini atom C yang ini dia terikat sama gugus alkil ini, gugus alkil ini, sama gugus alkil ini. Maka dia akan merasa nyaman jika atom hanya ini lepas gitu, diberikan ke sini. Makanya menghasilkan reaksi seperti ini. Jadi intinya si elektron yang di sini pindah ke sini. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan ini buat kalau bikin mekanisme reaksi. Kalau ada tertiary karbon kation akan lebih stabil daripada secondary karbon kation. Nah, tertiary karbon kation itu maksudnya ini ya guys. Jadi C yang memegang 3 gugus. 1, 2, 3. Kalau ini dia secondary. Kenapa? Karena dia cuman megang 2 gugus. Yang ini sama yang ini. Oke. Makanya terjadi pergeseran. Kalaupun dia plus, ini yang di sini, dia ngerasa lebih stabil. Walaupun plus, tapi ini adalah bentuk paling stabil. Karena kalau dia merasa kekurangan, atom yang misal dari sini itu bisa ke sini. Maksudnya, bukan atom. Maksudnya elektron. Elektronnya bisa berpindah ke sini, terus ntar balik lagi ke sini, terus nanti minjem yang dari sini. Dia punya banyak sumber. Makanya tertiary karbon kation akan lebih stabil daripada secondary karbon kation gitu. Udah. Jadi intinya untuk menyelesaikan semua reaksi itu basicnya tuh ada di sini dari awal ya. Dari serangan nukleofil. Dari serangan nukleofil ini sebenarnya bisa kita ambil hikmahnya ya. Hikmahnya adalah PEB adalah pengganggu. Oke. Kalau di sini perginya leaving group ya masih sama kayak sebelumnya. Hal tersebut bisa terjadi karena gangguan ataupun bedanya elektronegativitas. Makanya ada yang putus dulu, ada yang bereaksi terlebih dahulu. Oke. Kalau transfer proton ya masih sama kayak sebelumnya. Cuman dia mendatangkan proton baru gitu dari atom lain. Kalau rearrangement basicnya dari Markovnikov. Cuman yang bisa diambil hikmahnya ini.
Tertiary karbon kation akan lebih stabil daripada secondary karbon kation. Begitu juga secondary karbon kation. Secondary karbon kation itu akan lebih stabil dibandingkan primary karbon kation. Saya nggak tahu kalian nyebutnya atom tertiary atau secondary itu kayak gimana. Cuman dari sumber yang saya baca itu paling nyaman itu definisinya kayak gini. Oke, langsung kita bahas soal UAS ya dari tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, ini. Di sini kita udah bisa lihat produknya jadinya kayak gimana. Dan saya katakan produk yang jadi ini adalah produk major. Karena dia sangat melihat aturan Markov-Nikov. Oke, kita lihat ya. Kita kerjain. Oke. Kira-kira step pertama ada yang tahu nggak harus ngapain? Kira-kira apa gitu yang bisa diganggu? Atau mungkin di soalnya nih sebenarnya saya ngelarutin ini, terus saya reaksiin sama ini. Asam bromida ini kalau larut itu terdisosiasinya jadi apa? Halo? Kayak gini deh. Pertama itu terjadi putusnya ini HBr, yang dimana hasilnya jadi gini. Ini saya pelan banget ya. Ini runtutin peristiwa kejadian mekanismenya. Ini jadi H+ ditambah Br min, karena dia nambah satu elektron di dalam awan orbitalnya. Ingat pasangan elektron bebas, ini kan pasangan elektron bebas nih, dia adalah pengganggu. Menurut Markov-Nikov itu kan gangguannya itu kalau ada kayak gini, ini kan halogen. Dia bisa sih buat mutus ikatan rangkap, karena kebetulan kita juga bisa mengadisikan ini ke dalam senyawa ini. Jadi karena kita udah tahu ada elektron bebas di sini, pasangan elektron bebas. Oke, serangan elektronnya menurut aturan Markov-Nikov itu ke sini. Kenapa nggak ke sini, Kal? Ya tadi aturannya. Atom hidrogen akan merasa dirinya nyaman apabila karbon tersebut punya hidrogen. Kalau nggak punya ya dia nggak nyaman gitu. Makanya serangannya pun ke
Ini ke si C yang di sini ya. Setelah itu kan kalau dia ke sini berarti yang pasangan rangkap ini kan mau nggak mau harus diputus kan, karena kelebihan. Makanya pasangan rangkapnya itu putusnya ke sini guys. Ntar ini saya hapus dulu. Ya ke atom yang sini ya putusnya. Kalau dia putus terus ke sini berarti dia muatannya negatif dong, ya kan? Dia punya 2 nih di sini, yang nggak tahu harus kemana. Kan ini putus pindah ke sini, nah ini 2 nih, kan 2 nih, putus jadi 2 ini. Ya udah dia ambil ini. Nah ininya bisa kita hapus, karena itu kan pergerakan mekanisme sementara. Jadi ya hasilnya kira-kira gini. Kenapa atom H di sini nggak ditulis? Ya udah, soalnya sama aja kayak atom H sebelumnya. Atom H yang ada di sini. Kalau ditulis kan jadinya gini, repot lagi. Kenapa yang di sini ditulis, yang lain nggak? Repot lah. Jadi kita umpetin aja hidrogennya. Sebenarnya ada di dalamnya ya. Jadi hasil akhirnya gitu guys. Oke, soal selanjutnya ya. Nah ini masih gampang. Gimana cara tulis mekanismenya? Kira-kira gini ya. Baik, kurang atas. Ini saya gambarin elektronnya ya. Kalian kan tahu kalau oksigen itu punya 2 pasangan elektron bebas, yang dimana dia adalah pengganggu. Ya udah, bisa aja kalian langsung tulis, oh ini ngeganggu ini kalau. Ya benar. Terus apa yang terjadi? Karena ada gangguan tersebut, dia ngajak oksigen, ngajak H untuk udah pakai aja elektron gua, lu sama gua aja. Hidrogen juga merasa nggak butuh dong elektron yang dipakai bersama dengan Cl. Makanya ini akan putus ke sini. Runtutannya terus selanjutnya tuh kayak gini. Ini belum selesai ya. Nah ini sengaja saya gambar hidrogennya biar kalian tahu kenapa nanti elektron yang di sini itu bakal balik ke O. Karena tetangganya itu kaya,
tetangganya C yang di sini kaya, makanya dia bakal ngambil elektronnya balik. Kenapa butuh balik, Kal? Sini ada 2, sini ada 2, sini ada 2, masih 6. Sini ada 1 nih. 7, gue kurang 1. Gue pengen punya 1 lagi gitu. Untuk menuju 8. Masih dipakai C kan? Cuman karena ada kedatangan atom H, gue kan bisa pakai bareng-bareng sama H. Kenapa harus sama C gitu? Dan C yang di sini, itu kan lebih kaya ya, karena dia ngegandeng atom gugus alkil sini sama gugus alkil sini, makanya dia putus. Jadi karena dia putus, nah ini pengganggu nih, ini pengganggu ke sini. Jadi ya hasil akhirnya gini. Nah ini namanya substitusi. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Oke lanjut ya berarti ya. Kalau ada yang bingung mau ditanyain nggak apa-apa kok. Ini masih kedengeran kan tapi suaranya? Dengar kamu. Oke. Ini soal selanjutnya. Cuman kira-kira ada yang tahu nggak dari reaksi kayak gini nih yang terjadi apa? Cuman ini ada informasi yang harus kalian tahu. Ini kan namanya aromatik ya. Aromatik itu rantai rangkapnya susah untuk dihilangin karena nanti jadi nggak stabil dan itu butuh energi besar banget. Jadi jangan kepikiran untuk mutus rantai rangkap. Kira-kira kalau kesini terjadi apa deh? Ada yang tahu gak? Oke, kalau mungkin masih pada bingung, kita gambar aja. Tadi gambarnya gimana ya? Gede banget. Oke. Jadi gini. Tadi kan di soal bilang ada BR2 sama cahaya. Kalau BR2 diberi cahaya, itu karena cahaya dia punya gelombang elektromagnetik ya. Selain dia punya gelombang
yang menghasilkan cahaya, dia juga punya gelombang elektromagnetik gitu. Simpelnya dia bisa generate panas sehingga rantai si BR ini jadi putus. Ya sistemnya kayak di microwave aja deh, kasih gelombang tahu-tahu panas gitu makanannya. Nah, karena terjadi putus, berarti salah satu akan mengambil elektronnya dong. Maka reaksi bisa dimulai dengan pemutusan si BR2 ini. Kenapa bisa gitu ya? Karena dikasih cahaya kan, dikasih gangguan luar. Dia putus. Bentar ya. Oke, dia putus. Berarti hasilnya itu nanti ada BR yang nggak punya elektron, ada BR yang minus, dimana dia punya pasangan elektron bebas di sini. Oke. Nah, BR ini bisa nggak ngeganggu atom karbon ini? Kira-kira ya. Ya jawabannya bisa-bisa aja. Karena pasangan elektron bebas tuh bisa mengganggu siapa aja. Cuman udah kita bahas tadi, atom karbon yang di sini kan punya hidrogen 3, di sini punya hidrogen 3. Di sini nggak punya hidrogen. Cuman kalaupun mau kita putus, nggak bisa karena butuh energi yang sangat besar gitu. Jadi terus paling enak kemana? Ya paling empuk sasarannya ini. Hidrogennya cuma 1 sesuai aturan Markovnikov. Jadi ya udah bisa kita gambarin BR ini, pasangan elektron bebas ya, itu ke sini. Nah, ini jadi major product. Kan di sini ada H nih. Ada hidrogen. Dia punya hidrogen 1 nih. Karena pasangan elektron bebas ini menyerang ini, dia sorry, salah. Sebenarnya bisa nih kita katakan gini, putus gini ya. Yang garing bener teman-teman, bener-bener nih. Putus. Karena putus, udah deh sama si BR ini. Dan sebenarnya sesimpel itu jadinya. Hasilnya gini. Gitu. Atau mungkin lebih rapihnya lagi kalian tulisnya gini. Ini kan ada atom hidrogen ya. Yang ini lebih baik menyerang hidrogen sebenarnya. Oke, menyerang hidrogen. Ini putus ke sini. Putus. Di minus. Ya udah, diambil BR ini. Hasilnya juga sama kayak gini. Nah, seperti yang udah dikatakan tadi bahwa mekanisme intinya ya kita ngegambarin gimana transaksi si elektron tersebut terjadi.
Oke, soal selanjutnya ya. Nah, ini soal UAS by the way. Ini lebih susah lagi nih. Ini kira-kira bisa di copy nggak ya? Nggak bisa lagi. Saya gambar dulu kalau gitu ya. Mungkin agak lama ini, sorry. Nah, kita suruh gambarin mekanismenya kira-kira gimana. Oke. Pertama yang bisa kita perhatiin tuh ini. Sama kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya yang kita perhatikan itu cahaya. Kalau ada H+, tandanya akan terjadi transfer proton, yang dimana H+ ini akan datang ke salah satu O yang ada di senyawa ini. Yang dimana misal ini datang nih ke PEB-nya ini, ya kan? Ya udah, dia mutus ini, yang dimana nanti jadinya gini, senyawanya jadinya ini ya. Tapi di sini dengan minus plus H2O, karena ini kan jadi H2O nih. Nah, ini yang bisa kita reaksikan dengan si ini, bisa kita reaksiin. Makanya di sini disebutkan minus H2O. Jadi direaksiin dulu. Oke, kalau kayak gitu kita bisa buat. Kan tadi yang sebelumnya gini ya, ada oksigen di atasnya. Ditambah ingat ya, minus ini dia jadi punya PEB di sini. Karena dia ngambil yang tadinya milik O, lihat ya panah ini. Saya highlight deh. Mekanisme ini yang bikin dia jadi punya dua PEB ini. Oke. Oh sorry, saya kebalik. Sorry. Saya kebalik. Justru sistemnya gini. Pasangan elektron bebasnya diambil sama si O. Sorry. Dia plus ya. Dia plus. Nah, ini kan ada proton nih di sini. Transfer proton ini paling mudah itu kalau ketemu PEB. Nah, di sini nih ada PEB nih. Bisa nggak saya katakan gini? Ini ke sini.
Terus salah satu rantainya putus. Diambil sama si oksigen karena dia baru saja menerima proton yang dimana jadi tanggungannya dia. Terus akhirnya jadi gini. Jadi oksigen, tapi oksigen ini udah ngiket si OH ini ya. Tapi di sini dia jadi positif karena elektronnya diambil. Nah, si OH ini punya elektron bebas, yang di sini. Bisa dong kita kasih panah ke sini. Alhasil mekanisme ini menghasilkan kira-kira bentuknya kayak gini. Tapi ini dilepas ya si hidrogennya kalau jadinya kayak gini. Bentuknya jadi kayak gini. Itu sesuai sama hasil produk jadinya. Itu. Ada yang mau ditanyain? Atau udah cukup? Gimana? Udah cukup? Atau masih belum paham betul? Oke, kalau ada yang mau ditanyain nanti bisa tanya aja. Kurang lebih segini yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Bismillah kita semua dapat A+ ya. Semoga kalian ujiannya juga dilancarkan. Jangan lupa untuk latihan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Tri, ini saya udah selesai.